Oke, Sobat Sehat, sebelum saya membahas 6 penyebab umum sakit kepala, saya mau tanya dulu kepada Anda semua yang menonton video saya ini, ya. Mungkin Anda boleh menjawabnya dalam hati atau ketik komen di bawah ini. Apa yang Anda lakukan pertama kali yang terpikirkan dalam benak Anda jika Anda sakit kepala? Tentu saja mencari obat sakit kepala, bukan? Ya, rata-rata orang di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia melakukan hal yang sama dengan Anda. Ya, jadi yang Anda harus ketahui bahwa obat sakit kepala itu hanya meredakan nyeri kepala Anda sementara. Tapi Anda harus ketahui penyebabnya. Jika tidak, mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau 1 minggu kemudian jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi. Dan jika Anda mengkonsumsi obat terus-menerus, nah, yang ditakutkan adalah efek samping dari obat tersebut. Ya, oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyebab sakit kepala adalah kurang tidur. Ya, nah mungkin bagian yang suka bergadang, bagian yang kurang tidur. Jadi saat kita tidur itu tubuh melakukan recovery. Jadi saat stres seharian, tubuh akan mengalami banyak yang namanya kerusakan. Jadi saat tidur tubuh akan melakukan recovery, jadi perbaikan. Begitu pula dengan otak Anda. Ya, jadi di otak Anda ada namanya neuron atau saraf-saraf di otak Anda, di korteks cerebral Anda, di korteks otak Anda. Itu akan dipulihkan kembali dengan sendirinya saat tidur. Ya, jadi bukan berarti saat Anda makan dipulihkan, tetapi saat Anda tidur. Makan itu hanya mengisi nutrisi bagi perbaikan otak Anda, perbaikan tubuh Anda, tapi proses perbaikannya di saat Anda tidur. Ya, jadi percuma Anda mengisi bahan bakunya, tapi Anda tidak istirahatkan. Ya, oke. Yang kedua adalah stres. Nah, stres ini bisa dikatakan, boleh saya katakan semua orang di dunia ini pasti mengalami yang namanya stres. Tapi yang terpenting adalah bukan seberapa besar stresnya. Yang terpenting adalah bagaimana cara manajemen stresnya, bagaimana cara Anda merespon sebuah stres. Nah, ini yang penting. Ya, nah, sakit kepala yang dihasilkan oleh stres paling banyak adalah TTH atau tension pipe headache. Ya, jadi tipe sakit kepala seperti ini, itu mungkin beberapa dari Anda pernah merasakan, yaitu dari belakang kepala Anda sampai ke pundak, leher itu kaku semua. Jadi rasanya seperti papang kalau Anda pegang, wah kaku sekali, ya, dan sangat keras. Nah, jika terjadi seperti ini, ototnya terlalu tegang, otomatis pembuluh darah dan syaraf di situ akan tertekan. Nah, banyak dari mereka akhirnya mencari obat untuk relaksasi. Sebenarnya penyebab utamanya adalah Anda stres. Ya, ini banyak saya jumpai pada pelajar, mahasiswa yang akan menghadapi ujian misalnya, mereka kaku di leher. Ya, atau para pebisnis misalnya, kerja kantoran yang akan menghadapi klien keesokan hari, atau mendapatkan sebuah proyek yang lebih besar, mereka tegang, akhirnya tidak bisa tidur malam harinya. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah dehidrasi. Nah, dehidrasi mungkin Anda bertanya, apa hubungannya dehidrasi dengan sakit kepala? Tubuh kita sebagai manusia ya, itu 70%, kurang lebih 70% itu terdiri dari cairan. Ya, jadi air dalam tubuh kita itu sangat berperan penting untuk melancarkan sirkulasi dan metabolisme di dalam tubuh. Jika Anda kekurangan cairan, maka sirkulasi dalam tubuh Anda akan terganggu, metabolisme dalam tubuh Anda akan terganggu. Begitu pula dengan peredaran nutrisi, peredaran oksigen ke otak Anda. Karena sekali lagi 70% adalah cairan. Ya, jika peredaran terganggu, maka otak Anda yang membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi akan terganggu juga. Jadi ingat, tubuh Anda membutuhkan cairan, dan jumlah cairan pernah saya bahas juga sebelumnya, yaitu sekitar 40 cc per kilogram berat badan. Ya, nah, dalam kondisi cuaca lebih panas atau Anda berolahraga, di saat Anda berolahraga, Anda boleh menaikkan jumlah cairan Anda. Oke? Yang keempat adalah pilek. Ya, jadi mereka yang pilek akan mengalami sakit kepala. Kenapa? Karena biasanya pilek itu disebabkan oleh infeksi. Biasanya paling banyak infeksi virus ya, dan akan mengalami peradangan. Jika tubuh mengalami peradangan, biasanya akan mengalami sakit semua di sendi, termasuk kepala Anda. Ya, nah, jika hal ini terjadi, yang Anda butuhkan adalah beristirahat lebih banyak dan konsumsi lebih banyak air putih dan vitamin C. Tentu saja Anda bisa dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, atau mungkin Anda bisa menambahkan dari makanan tambahan seperti suplemen. Oke. Nah, yang kelima, penyebab sakit kepala yang kelima adalah sakit gigi. Ya, banyak orang bilang ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya tahu ini benar apa enggak, karena saya tidak memahaminya. Ya, saya cuma bercanda tadi. Oke.
Jadi sakit gigi di sini sangat erat hubungannya dengan sakit kepala. Kenapa? Karena sangat dekat. Jadi sarafnya itu terhubung, ya. Nah, banyak orang di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya, sangat malas untuk kontrol giginya, jaga kebersihan gigi mereka. Akhirnya sampai berlubang. Nah, kalau sudah berlubang, itu sakit sekali. Anda bisa sampai tidak bisa tidur, tutup mulut aja setengah mati. Mengunyah makanan juga susah, ya. Jadi, saya sarankan kepada Anda semua yang menonton video saya ini, Anda boleh kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, ya. Anda jaga kebersihan mulut Anda, dan dengan melakukan itu, Anda dapat mengurangi resiko terjadinya gigi berlubang, ya. Oke, kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan dingin terlalu cepat. Nah, mengkonsumsi makanan atau minuman dingin yang terlalu cepat. Ada orang mengatakan begini, "Loh dok, kan kalau makanan dingin atau minuman dingin kalau masuk dalam tubuh, itu suhunya akan kembali normal seperti tubuh kita." Ya benar, saya tidak menyalahkan itu. Tapi ingat, tubuh harus memecah yang namanya ATP untuk menghasilkan energi, sehingga bisa menormalkan kembali suhu yang terlalu dingin tadi. Tapi ingat, itu butuh waktu. Nah, jika Anda mengkonsumsinya terlalu cepat, maka akan mengganggu sistem tubuh Anda dan saraf-saraf Anda. Jadi, saraf ini juga akan berhubungan dengan biota Anda, ya. Jadi akan terganggu dan Anda akan sakit kepala. Biasanya tidak berlangsung lama, ya. Tapi jika Anda sering melakukan ini, otomatis tidak baik juga buat tubuh Anda. Oke, tadi semua adalah 6 penyebab umum yang menyebabkan Anda sakit kepala, ya. Nah, pesan saya di sini adalah, ketahuilah penyebab Anda kenapa sampai sakit kepala. Bukan berarti Anda begitu sakit kepala langsung mencari obat. Mungkin Anda beli di apotek terdekat atau di toko-toko dan langsung mengkonsumsinya setiap sakit kepala, ya. Banyak masyarakat kita akhirnya mendapatkan efek buruk dari obat sakit kepala yang diminum setiap hari, ya. Mungkin dosisnya pertama 1 tablet, akhirnya naik 2 tablet, 3 tablet, karena terjadi resisten dalam tubuh mereka, ya. Saya harapkan Anda semua dapat mengkonsumsi obat dengan bijak. Anda dapat mengetahui penyebab kenapa Anda bisa sakit kepala, dan saya doakan Anda semua tetap sehat, ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.